of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan ke-1 mata kuliah auditing 2 periode 2003-2023 semester ganjil. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Bambang Wijanarko Susilo, Eskom, SAK, MAK, MM, dan AK. Saya diberi tugas untuk memberi perkuliahan auditing 2 untuk kelas S1 akuntansi Untas Tekong. Oke, pertemuan pertama, minggu pertama, materinya auditing 2 yang pertama adalah kontrak perkuliahan selama 1 semester, kemudian sistem perkuliahannya, kemudian sistem penilaian, kemudian juga untuk pertemuan pertama kita membahas review dari mata kuliah auditing. Oke, auditing adalah proses pengujian pada objek audit pada satu klien atau objek dari salah satu bagian dari akuntansi, apakah sesuai dengan kriteria atau standar akuntansi yang berlaku. Nah, standar akuntansi yang dipakai adalah salah satunya adalah etap, kemudian SAK untuk perusahaan terbuka, atau untuk standar akuntansi UMKM. Standar akuntansinya akan disesuaikan pada jenis-jenis dari klien dari suatu auditor. Misalnya untuk perusahaan menengah atau yang perusahaan yang tidak terbuka, maka kita menggunakan standar akuntansi etap. Sedangkan untuk perusahaan yang terbuka, kita menggunakan PSAK. Dan untuk ngaudit di sektor publik atau pemerintahan, maka kita memakai SAK pemerintahan. Audit akan dilaksanakan dengan prosedur pengumpulan dan pengujian bukti-bukti dari objek audit si customer atau klien, dan nanti akan diajukan atau dibandingkan apakah dari bukti-bukti pendukung itu sudah sesuai pada standar akuntansi yang berlaku pada customer tersebut. Audit yang sering dilakukan untuk customer atau objek audit adalah audit laporan keuangan. Tujuannya apa dari audit laporan keuangan itu? Yang salah satu adalah untuk menguji apakah laporan keuangan tersebut sudah wajar atau tidak wajar. Dan nanti outputnya adalah memberikan auditor dari kantor akuntan publik akan memberikan opini, itu apakah wajar ataukah tidak wajar. Pendapat dari akuntan publik ada 4. Yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kedua, pendapat wajar dengan pengecualian atau WTP. Kemudian yang ketiga adalah pendapat tidak wajar, dan yang keempat adalah KAP tersebut menolak
memberikan pendapat atau disclaimer atas dari audit laporan keuangan dari objek audit atau objek dari si customer. Untuk menentukan tingkat opini dari hasil laporan keuangan yang disajikan oleh audite atau dari auditornya klien atau customer adalah tingkat dari kesalahan itu dari bentuk salah saji dari audite laporan keuangan itu apakah nilainya sangat material atau tidak material atau sangat berpengaruh sekali. Karena kalau dianggap sangat material, maka laporan keuangan tersebut dianggap porsinya tidak material karena banyak kesalahan porsi besar yang sangat material yang sangat salah dalam penyajian dari laporan keuangan si audite. Audit laporan keuangan. Laporan keuangan adalah terdiri dari 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan konsistensi keuangan atau yang dulu disebut neraca, yang ketiga adalah laporan ekuitas perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan (CALK). Mengapa laporan keuangan itu sangat penting? Yang pertama, laporan keuangan itu adalah laporan informasi dari kondisi suatu perusahaan yang datanya itu bisa digunakan oleh pihak lain. Yang pertama adalah antara lain adalah pihak pemegang saham atau pemilik kekayaan dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pihak peminjam atau kreditor atau bank. Kemudian yang ketiga pihak supplier. Kemudian yang keempat adalah pihak pemerintah atau pihak pajak. Dan yang kelima adalah untuk pengambilan keputusan bagi investor yang akan menanam saham atau yang sudah menanam saham dari perusahaan tersebut, apakah mereka akan menambah atau mengambil dana mereka dari perusahaan. Jadi audit itu sangat penting. Oke. Kemudian di salah satu proses pelaksanaan audit adalah kita juga harus memeriksa jurnal-jurnal atau transaksi-transaksi yang masuk dalam jurnal-jurnal apakah sudah benar ataukah harus ada kesalahan sehingga harus diperbaiki. Salah satu sikap dari auditor adalah skeptis. Skeptis itu adalah kecenderungan untuk mencurigai, tapi dengan harus ada 2 bukti yang ada baru bisa diajukan sebagai terjadi kecurangan dalam si audite dalam membuat laporan keuangan. Jenis audit dalam dunia akuntansi banyak jenis. Yang pertama yang sering adalah audit laporan keuangan. Yang kedua adalah audit kepatuhan. Yang ketiga adalah audit operasional. Yang keempat adalah sistem informasi. Kemudian audit forensik atau audit investigasi khusus, kemudian audit internal, audit kinerja, dan macam-macam audit dalam dunia auditing. Langkah untuk mengadakan audit adalah yang pertama adalah permintaan dari pimpinan si perusahaan atau si customer untuk mengajukan proses audit kepada kantor akuntan publik. Kemudian baru dilaksanakan prosedur langkah-langkah selanjutnya, dan nanti kalau sudah terjadi perjanjian antara perikatan dari customer, pimpinan perusahaan dan dengan kantor akuntan publik, maka prosedur audit
laporan keuangan itu dapat dilaksanakan. Prosedur-prosedur dari audit laporan keuangan itu harus memenuhi syarat lengkap, sistematis, dan yang ketiga jelas atau mudah dipahami. Kenapa? Karena laporan keuangan audit ini sangat dibutuhkan jika terjadi perpindahan proses audit kepada auditor yang lainnya, sehingga harus yang pertama lengkap, kedua sistematis, dan yang ketiga adalah jelas atau mudah dipahami. Dan akhir dari proses audit adalah laporan audit. Sedangkan untuk pelaksanaannya, auditor membutuhkan kertas kerja audit sebagai proses untuk menginput, mengawasi, atau apa yang sudah dari bukti-bukti audit itu dimasukkan ke kertas audit atau audit bekerja. Prosedur audit keuangan yang pertama adalah penerimaan penugasan audit. Apakah si KAP, kantor pelayanan publik, akan menerima atau menolak dari permintaan audit dari pimpinan perusahaan tertentu. Yang kedua, KAP, kantor pelayanan publik, harus menguasai pemahaman industri sesuai dengan standar akuntansi yang dipakai. Kemudian hal yang lain yang harus dikuasai adalah pemahaman SPI atau sistem pengendalian internal. Kemudian bagaimana untuk menguji sistem pengendalian internal itu dengan diuji melalui test of control, apakah ada kelemahan atau terjadi hal-hal yang memberikan aset dari perusahaan. Kemudian pengujian substantif atau menguji akun-akun dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah KAP memberikan pelaporan hasil audit, termasuk memuat opini auditor. Auditor membutuhkan akan bukti audit dari suatu pengujian dari SPI atau test control dari SPI suatu perusahaan tersebut, dengan cara auditor melakukan pertanyaan atau memberikan interview secara langsung kepada seluruh bagian dari perusahaan tersebut. Hasil wawancara tersebut atau interview tersebut akan dipakai dalam pengambilan keputusan apakah terjadi kelemahan dalam tes kontrol dari suatu sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut, sehingga kedepannya akan diperbaiki untuk kepentingan perusahaan tersebut lebih baik. Dan fungsi utama dari audit laporan keuangan adalah yang pertama adalah mengecek kehandalan dari sistem audit internal dari perusahaan tersebut. Apakah sistemnya itu dipandang ada kekurangan atau harus dicek kembali atau harus dikembangkan untuk disusun menjadi sistem pengendalian internal dari audit intern terlebih dahulu, sehingga kedepannya SPI tersebut dan uji tes kontrol tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah pengujian dari substantif dari akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan ataupun akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Yang pertama adalah mengecek apakah saldo akun yang disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca itu sudah benar atau wajar. Yang kedua adalah mengecek apakah pelaporan akun itu sudah benar atau tepat. Yang ketiga adalah membreakdown dari satu sampel dari satu akun tersebut, beberapa akun tersebut,
apakah akun itu mempunyai kecukupan bukti-bukti pendukung, sehingga dari proses dokumen sampai menjadi buku besar dan menjadi laporan keuangan itu apakah sudah tersedia buktinya atau tidak ada buktinya. Penerapan pengujian akun itu antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu sangat berbeda. Sebagai contoh, misalnya perusahaan si PTA itu dengan aset 10 triliun dan ada salah satu akun misalnya aktiva tetap AC hanya sejumlah 30 juta, maka akun aktiva tetap yang seharusnya untuk air condition AC itu tidak material. Tapi sedangkan untuk perusahaan yang dengan aset yang lebih kecil, misalnya 100 juta untuk penggolongan air condition atau AC itu meliputi 10 juta atau 30 juta, maka itu sangat material karena dari 30 juta per 100 juta atau meliputi 30% dari seluruh aset yang ada. Sedangkan perusahaan yang PTA tadi yang itu hanya 30 juta dari 10 triliun, sehingga tidak mencapai nilai yang sangat material. Tujuan utama dari audit adalah analitis akun-akun yang sangat material, sehingga kalau ada terjadi salah saji pada akun-akun yang sangat material itu nilainya, maka akan dibutuhkan bukti-bukti pendukung untuk mengecek apakah akun yang sangat material itu salah sajinya semakin banyak, maka diharuskan memberikan si KAP harus meminta pada pegawai yang dari perusahaan tersebut untuk bukti-bukti pendukung. Kalau tidak ada bukti-bukti pendukung, maka akan dijadikan masukan bagi kantor akuntan publik auditornya sebagai temuan bahwa nanti bisa memberikan opini tidak wajar. Pengujian audit substantif bisa diklasifikasikan menjadi prosedur awal, kemudian prosedur pengujian analitis, kemudian prosedur pengujian detail dari transaksi, kemudian baru pengujian saldo akun, kemudian prosedur pengujian estimasi akuntansi, dan prosedur review penyajian dan pengungkapan. Program audit harus melengkapi rencana pelaksanaan audit, mencakup deskripsi dari jenis dan tujuan audit sesuai dengan permintaan pimpinan si audite. Kemudian juga tertera tanggal pelaksanaan audit. Kemudian juga ada tim audit atau pelaksana audit. Kemudian metodologi, instruksi dan prosedur audit yang akan direncanakan. Kemudian harus memberikan catatan khusus rencana audit. Siklus audit transaksi yang sering terjadi di normatif perusahaan adalah yang harus diaudit adalah siklus pendanaan, kemudian siklus investasi aset tetap, siklus operasional, termasuk sub sektor dari sub SMA atau sub penggajian, kemudian sub pengeluaran kas atau bank, dan sub siklus siklus produksi atau di lapangan kemudian dan siklus pendapatan dan siklus investasi di luar usaha utama, dan itu akan dijelaskan pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai pertemuan ke-14 selain UTS dan UAS. Jadi garis besarnya pada pertemuan pertama adalah sistemika review dari audit pada bab pertama sampai dengan sistematika pengujian audit. Yang pertama meliputi pemahaman audit dalam industri yang berbeda-beda, kemudian pemahaman bisnis core dari perusahaan tersebut,
pemahaman SPI dari internal auditor, dari si auditor dari perusahaan, kemudian pengujian SPI dari internal auditor yang ada di perusahaan, dan yang kelima adalah pengujian substantif. Sampai di sini pertemuan bab 1 sudah selesai. Nanti kita lanjut di pertemuan bab 2. Oke, kita masuk pertemuan dari bab 2 tentang audit siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu termasuk dari siklus penjualan dan siklus pengumpulan atau penagihan dari piutang. Ada beberapa siklus transaksi yang akan dipelajari di mata kuliah auditing 2. Untuk pertama kali, siklus yang akan dibahas adalah siklus pendapatan dan pendapatan yang berasal dari penjualan dan berasal dari piutang. Definisi siklus pendapatan adalah transaksi pendapatan yang dari hasil penjualan barang atau jasa, baik penjualan itu dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Istilah lain dari siklus pendapatan adalah siklus penjualan dan dari siklus pengumpulan piutang. Tujuan audit dari siklus pendapatan adalah untuk menguji kewajaran dari laporan keuangan tentang penjualan barang dan jasa. Untuk pelaksanaan jasa audit itu secara praktek bisa dilakukan secara bersamaan, akan tetapi itu harus sesuai dengan permintaan pimpinan si customer atau pimpinan perusahaan yang akan diaudit. Yang dikecualikan dalam siklus pendapatan dalam hal ini adalah untuk transaksi penjualan non operasional. Sebagai contoh, misalnya ada aset tetap atau sekuritas yang dijual oleh perusahaan, maka penjualan tersebut tidak masuk dalam siklus pendapatan, tapi harus masuk dalam siklus investasi. Framework audit siklus pendapatan dari penjualan tunai dan kredit, apakah diproses secara akuntansi baik transaksi digital maupun transaksi manual, apakah sudah dimasukkan ke dalam akun-akun sesuai dengan transaksi tersebut, itu apakah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang dibuat oleh internal auditor dari perusahaan yang akan diaudit, sehingga itu di-close-kan apabila terjadi test of control dari sistem pengendalian internal SPI-nya itu mesti ada terjadi kebocoran atau kelemahan, maka itu akan dicatat di dalam laporan audit siklus pendapatan. Seorang auditor dari KAP harus mempunyai kompetensi sehingga kalau diterjunkan di lapangan audit, maka untuk mengaudit siklus pendapatan, maka si auditor dari KAP itu harus mengerti tentang cara kerja akuntansi menangani untuk transaksi penjualan barang dan jasa baik cara tunai maupun kreditnya. Itu cara aplikasinya bisa mengerti jurnal untuk transaksi penjualan barang dan jasa baik tunai dan kredit. Kemudian juga akuntansi untuk pajak, transaksi pajak antara pajak dari hasil penjualan tentang PPN, nah itu juga bisa mengerti dan memahami jurnal yang benar itu seharusnya gimana. Kemudian juga untuk akuntansi pengakuan kerugian piutang, bagaimana piutang tidak tertagih itu dianggap dimasukkan dalam kerugian piutang sehingga nanti mempengaruhi laba rugi perusahaan. Kemudian juga untuk transaksi untuk penjualan angsuran atau kredit, kemudian juga untuk
transaksi konversi piutang dagang ke piutang wesel. Cara pengakuan jurnalnya bagaimana? Kemudian akuntansi penjualan pada industri tertentu, misalnya pada perusahaan kontraktor perkebunan, misalnya ada pendapatan di termin atau sebagai sesuai dengan SAK yang dari sektor-sektor yang berbeda, maka itu harus dikuasai oleh auditor. Proses audit yang dilakukan untuk siklus pendapatan sama seperti untuk siklus-siklus lainnya. Yang pertama harus memahami industri atau karakteristik bisnis, transaksi, dan jenis laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian pemahaman business score untuk memahami karakteristik perusahaan yang akan diaudit. Kemudian memahami sistem pengaduan intern dari perusahaan yang akan diaudit. Kemudian pengujian SPI internal atau test control dari SPI tersebut. Kemudian melakukan pengujian substantif, dan terakhir memberikan kesimpulan dari hasil audit siklus pendapatan. Yang dipelajari yang pertama adalah core business prosesnya dari perusahaan tersebut. Nah, dari hal tersebut akan digambarkan siklus pendapatannya dari mana aja yang akan diaudit dalam siklus pendapatan. Untuk siklus pendapatan, transaksi dan akun-akun yang meliputi antara lain penjualan tunai terhadap kas atau bank, kemudian penjualan kredit terhadap piutang dagang, kemudian pelunasan piutang terhadap kas atau bank dan piutang dagang, kemudian potongan tunai untuk piutang dagang atau kas, kemudian retur penjualan, kemudian kerugian piutang akan mempengaruhi cadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang akan mempengaruhi rugi laba.